Setelah Takemichi menemui Hinata, Takemichi kemudian mengajak Naoto kecil untuk bertemu. Takemichi yang sambil mengulurkan tangannya kemudian mengatakan, "Karena di sini kita pertama kali berjabat tangan, ayo lakukan jabat tangan terakhir kita di sini juga." Naoto yang mendengar itu seketika terkejut menanyakan, apakah artinya kakaknya selamat di masa depan? Takemichi pun menjawab bahwa itu sudah pasti karena mereka sudah berhasil mengubah masa lalu. Lalu sambil menjabat tangan Naoto, Takemichi kemudian tersenyum mengatakan, "Naoto, Chifuyu, Hinata, ayo bertemu di masa depan." Dan Takemichi pun kembali lagi ke masa depan. Takemichi yang berhasil kembali ke masa depan seketika membuatnya terharu karena artinya Naoto di masa depan ini masih hidup. Lalu melihat dirinya memakai sebuah jas, Takemichi tentu menjadi kebingungan. Apa yang saat ini dirinya tengah lakukan? Namun tepat setelah itu tiba-tiba terdengar suara lonceng pernikahan. Dia yang mendengar suara lonceng itu seketika teringat dengan dirinya yang mengajak Hinata menikah di masa lalu. Dia yang mulai berpikir ini adalah hari pernikahannya dengan Hinata. Langsung berlari keluar untuk memastikannya. Lalu di saat Takemichi sudah keluar, tiba-tiba terlihat seorang wanita menghampiri dirinya mengatakan, "Kamu telat, resepsi pernikahannya sudah dimulai." Dan ternyata wanita itu adalah Hinata. Takemichi yang melihat Hinata di hadapannya seketika membuatnya mulai menangis. Namun belum sempat Takemichi mengatakan apa-apa, Hinata langsung menariknya dan mengatakan, jika mereka harus cepat, karena pengantin prianya sudah menunggu. Takemichi yang mendengar Hinata mengatakan pengantin pria, langsung menyadari ternyata bukan dia yang menikah. Hinata yang melihat Takemichi kebingungan, langsung menjelaskan jika hari ini adalah pernikahan Pachin. Takemichi yang masih kebingungan tiba-tiba dikejutkan oleh Draken dan Chifuyu yang mengatakan, "Kau telah Takemichi, cepatlah duduk." Dan terlihat Pachin yang akan menikah hari ini. Takemichi yang tidak menyangka jika hari ini adalah pernikahan Pachin. Kemudian terharu melihat teman-temannya yang sedang berkumpul dan bercanda bersama-sama. Terlihat di sana juga ada Kazutora dan sepertinya dirinya sudah berubah setelah keluar dari penjara. Takemichi yang melihat teman-temannya baik-baik saja seketika tidak bisa menahan air matanya dan mulai menangis bahagia. Hinata yang sambil melihat keusilan Kazutora dan Payan kepada Pachin kemudian tersenyum mengatakan, "Aku tahu Takemichi, kamu baru saja kembali dari 12 tahun yang lalu kan?" Takemichi yang mendengar ternyata Hinata menyadari dirinya baru saja kembali dari masa lalu, seketika membuatnya terdiam. Sedangkan Hinata yang sambil memegang tangan Takemichi kembali mengatakan, "Kalau diingat-ingat, sekarang aku seumuran denganmu. Aku selalu ingin hari ini tiba. Selamat datang Takemichi." Takemichi yang mendengar sambutan Hinata, semakin membuatnya sangat terharu. Bahkan dirinya seakan tidak percaya jika dirinya benar-benar berhasil merubah masa depan. Hinata yang melihat Takemichi terus menangis kemudian memberitahunya, jika bukan hanya dirinya yang menunggu Takemichi. Lalu tepat setelah Hinata mengatakan itu, terlihat Draken dan Chifuyu yang menghampiri Takemichi. Mereka yang juga menyadari Takemichi baru saja kembali dari masa lalu. Kemudian tersenyum mengatakan, "Kami sudah menunggumu dari 12 tahun yang lalu. Ini pembicaraan yang gila, tapi faktanya kami bisa hidup sampai hari ini. Ini semua karenamu. Terima kasih Takemichi." Hinata yang juga setuju dengan itu langsung mengatakan Takemichi sangat keren. Karena Takemichi berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Tapi Takemichi yang mendengar itu langsung menegaskan, jika dirinya berhasil sampai di sini karena bantuan dari mereka. Sedangkan Pachin yang melihat mereka tengah sibuk mengobrol, langsung berteriak mengatakan, "Hei, kenapa ribut banget di meja sana? Jagoan hari ini itu aku kan? Jadi pemeran utama hari ini adalah aku sebagai pengantin. Dasar payah. Di sini aku akan menjelaskan kehidupan mereka di masa depan ini. Dimulai dari Pachin. Karena Pachin merupakan anak dari keluarga orang kaya, jadi saat ini dirinya mewarisi bisnis ayahnya. Dia menjadi orang yang sangat sukses di masa depan. Sedangkan Payan yang dari dulu selalu berada di samping Pachin, saat ini tetap menjadi penasehat dari Pachin. Dia menjadi asisten dari Pachin. Lalu Mitsuya yang dari dulu selalu ingin menjadi seorang desainer. Sekarang mimpinya sudah terwujud. Dia menjadi seorang desainer yang cukup terkenal. Sedangkan Hakai yang dulunya menjadi wakil Mitsuya sekarang menjadi seorang model yang sukses dan juga terkenal. Dan Yuzuha sebagai manajernya. Sedangkan si kembar yang dulunya sangat brutal sekarang membuka bisnis warung ramen. Lalu Chifuyu dan Kazutora yang dulunya sangat tidak akur sekarang menjadi partner yang selalu bersama. Chifuyu menjalankan sebuah toko hewan dan Kazutora yang membantunya di tokonya. Lalu Draken yang dulunya menjadi wakil Maiki sekarang berpartner dengan Inui. Mereka membuka toko sepeda motor. Lalu setelah memperlihatkan keadaan para petinggi Tomen, adegan kembali berpindah kepada Takemichi.
Dia yang masih menatap teman-temannya yang tengah bercanda. Tiba-tiba dipanggil seseorang, yang ternyata itu adalah Naoto. Takemichi yang melihat Naoto di hadapannya seketika langsung berlari memeluknya. Dia yang masih tidak percaya jika Naoto masih hidup, kembali nangis mengatakan, "Aku sangat senang kau hidup." Naoto yang juga senang Takemichi sudah kembali kemudian menjelaskan, jika dirinya mati maka Takemichi tidak akan bisa kembali ke masa depan. Takemichi yang mendengar itu terlihat terus menangis. Naoto yang melihat Takemichi terus menangis, kemudian menenangkannya mengatakan, "Misi selesai Takemichi. Kita sudah mencapai dunia di mana kakakku masih hidup." Takemichi yang mendengar itu, terlihat mulai tenang dan kembali terlihat senang melihat teman-temannya yang tengah berbahagia. Namun di saat dia terus memperhatikan teman-temannya, dirinya menyadari sesuatu, yaitu Mikey. Dia sama sekali belum melihat Mikey dari tadi. Dia yang dari tadi tidak melihat Mikey, kemudian bertanya kepada Draken, "Di mana Mikey?" Draken dan Chipuyu yang mendengar Takemichi mencari Mikey, kemudian menceritakan jika Mikey saat ini tengah mengurus sebuah restoran di luar negeri. Mikey memiliki restoran yang sangat sukses. Mikey sebenarnya ingin sekali datang ke sini, tapi karena dirinya benar-benar sangat sibuk di sana, jadi dirinya tidak bisa datang ke sini. Takemichi yang mendengar profesi Mikey saat ini terlihat sangat kagum. Namun di saat Takemichi tengah tertawa, tiba-tiba terlihat raut wajah Draken dan Chifuyu langsung berubah, seolah mereka menyembunyikan sesuatu. Lalu singkat cerita, setelah acara pernikahan sudah selesai, Takemichi langsung pulang bersama dengan Hinata. Takemichi yang masih sangat senang mendengar kabar Mikey, kemudian menceritakan kepada Hinata bahwa dirinya ingin sekali bertemu dengan Mikey. Tapi dirinya mengerti jika Mikey sangat sibuk saat ini. Hinata yang mendengar itu langsung menanggapi mengatakan, jika mereka sebentar lagi juga akan sangat sibuk. Takemichi yang tidak mengerti langsung bertanya apa maksudnya mereka akan sibuk. Hinata yang sambil tersenyum manis kemudian menjelaskan, jika 3 bulan dari sekarang mereka akan mengadakan acara pernikahan. Takemichi yang belum mengingat apa-apa tentu menjadi sangat terkejut. Namun Hinata yang benar-benar sangat bahagia kembali mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu hari ini selama 12 tahun. Takemichi sudah berjuang keras menanggung semua hidup orang di pundaknya, dan menurutnya itu sangatlah berat. Lalu sambil menatap Takemichi, Hinata kembali mengatakan, "Ayo bahagia bersama." Takemichi yang mendengar itu tentu membuatnya sangat terharu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Takemichi pergi ke tempat Mitsuya untuk mengurus gaun pengantin. Takemichi yang melihat gaun pengantin yang dibuat Mitsuya terlihat terpukau mengatakan, Hinata pasti akan cantik mengenakan gaun itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Hakei bersama dengan Yuzuha membawakan bahan baju untuk Takemichi. Dan setelah cukup lama mengukur badan sambil membicarakan masa lalu, Takemichi kemudian langsung berangkat untuk bekerja. Dan ternyata terlihat kehidupan Takemichi yang sama sekali tidak berubah. Dirinya masih saja bekerja di tempat game, dan masih tinggal di apartemennya yang sangat sederhana. Namun biarpun rizkinya tidak sebagus teman-temannya, Takemichi merasa dirinya lebih bahagia. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat dirinya yang tengah menonton TV sambil bersantai. Dia yang tengah menonton acara berita di TV, kemudian mendengar soal berita ada sebuah geng yang bernama Bonten. Mereka merupakan organisasi kriminal yang sangat meresahkan. Mereka tidak akan segan-segan menyakiti masyarakat. Takemichi yang menonton berita itu seketika mengingatkannya kepada Tomen sebelum dirinya merubah masa depan. Lalu di saat acara berita itu menampilkan rekaman para petinggi Bonten, seketika Takemichi langsung sangat terkejut. Yang ternyata di antara para petinggi Bonten, terlihat satu orang yang wajahnya tidak terlihat oleh kamera. Namun di leher belakang orang itu terlihat sebuah tato yang rasanya tidak asing baginya. Bahkan di saat dia memperhatikan fisik orang itu, Takemichi langsung merasa dirinya mengenal orang itu. Keesokan harinya terlihat Takemichi dan Hina pergi ke tempat Angry dan Smiley. Takemichi yang sambil menunggu pesanannya, masih memikirkan petinggi Bonten yang rasanya tidak asing baginya. Hinata yang melihat Takemichi tidak fokus langsung mengomelinya. Dan setelah pesanan mereka sudah jadi, mereka kemudian menikmatinya dengan lahap. Takemichi yang tengah makan dengan lahap, tiba-tiba terhenti karena melihat foto mereka yang masih menjadi petinggi Tomen. Angry dan Smiley yang menyadari Takemichi melihat foto itu, langsung mengatakan jika foto itu adalah saksi masa muda mereka. Takemichi yang setuju dengan itu, juga langsung tersenyum mengatakan, sayang sekali mereka tidak bertemu dengan Mikey. Apakah Mikey saat ini baik-baik saja? Smiley yang mendengar itu kemudian mengatakan, dirinya juga tidak tahu bagaimana keadaan Mikey yang sekarang. Takemichi yang mendengar Smiley tidak tahu keadaan Mikey,
tentu menjadi kebingungan mengatakan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu keadaan Mikey? Bukankah Mikey saat ini membuka restoran di luar negeri? Dan bukankah mereka juga sering bertemu di saat Mikey pulang ke Jepang? Engkui yang mendengar itu langsung menegaskan, mereka memang pernah mendengar cerita itu dari Draken. Tapi selama 10 tahun ini, mereka sama sekali belum pernah bertemu lagi dengan Mikey. Takemichi yang mendengar kebenaran itu, tentu membuatnya sangat terkejut. Apakah mungkin Draken membohonginya? Dia yang terus memikirkan hal itu tiba-tiba tidak sengaja melihat anting hina. Dan seketika membuatnya teringat dengan anting Izana yang sangat mirip dengan tato petinggi Bonten yang dilihatnya di berita. Takemichi yang sekarang menyadari ternyata tato itu sangat mirip dengan anting Izana. Seketika membuatnya menjadi sangat syok dan mengatakan, apakah mungkin orang itu adalah Izana Kurokawa? Dia yang begitu sangat terkejut dengan itu, langsung berlari ke tempat Draken. Lalu di saat sudah sampai di tempat Draken, Takemichi langsung berteriak memanggil Draken. Draken yang melihat Takemichi berteriak dengan wajah cukup kesal tentu kebingungan. Ada apa dengan Takemichi? Takemichi yang merasa kecewa dengan Draken, langsung menanyakan, kenapa Draken membohonginya? Draken yang tidak mengerti maksud Takemichi, terlihat masih kebingungan. Namun di saat Takemichi mengatakan Draken membohonginya soal Mikey yang bekerja di luar negeri, seketika dirinya langsung terdiam. Takemichi yang curiga jika petinggi Bonten yang dia lihat adalah Izana, kembali mengatakan, apakah sebenarnya Izana masih hidup? Karena dirinya melihat seseorang yang mirip dengan Izana di berita. Dan apakah sebenarnya Mikey benar-benar masih hidup? Draken yang menyadari dirinya tidak bisa menutupi ini terus dari Takemichi kemudian menceritakan. Mikey, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kami 12 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang. Kami berbohong kepadamu karena kami ingin kau hidup bahagia. Jangan kesal dengan Chifuyu. Aku yang memintanya untuk ikut berbohong tentang ini. Lalu sambil terlihat sangat serius, Draken kembali mengatakan, kumohon berhentilah mencari tahu soal Mikey Takemichi. Terakhir kali aku melihat Mikey, 12 tahun yang lalu. Dia tidak seperti Mikey yang aku kenal. Setelah bertemu dengan Draken, Takemichi kemudian mengajak Naoto untuk bertemu. Naoto yang ternyata sebelumnya disuruh mencari tahu soal Bonten, kemudian memberikan sebuah berkas dan mengatakan, aku sudah menyelidiki geng yang bernama Bonten. Dan pria berambut putih yang kau minta. Geng Bonten adalah organisasi kriminal terjahat di Jepang saat ini. Dengan kata lain, mereka seperti geng Chomen di masa depan sebelumnya. Dan pria berambut putih yang kau lihat adalah ketua mereka. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan, pasti ketuanya itu adalah Izana Kurokawa. Namun Naoto yang mendengar Takemichi menganggap orang itu adalah Izana langsung menegaskan, tidak, Izana sudah lama ditelan bumi. Pria berambut putih itu dulunya dikenal sebagai Mikey yang tidak terkalahkan. Pemimpin tertinggi Bonten adalah Sano Manjiro. Takemichi yang mendengar itu tentu seketika menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin Mikey menjadi ketua Bonten? Lalu setelah itu adegan berpindah ke markas Bonten. Terlihat di sana beberapa orang yang akan dieksekusi oleh salah satu petinggi Bonten. Mereka yang menyadari sebentar lagi mereka akan dibunuh. Tentu terlihat begitu ketakutan. Dan terus memohon agar mereka dimaafkan. Namun mereka yang dianggap berisik langsung disuruh untuk diam dan mendengarkan apa keputusan dari Mikey. Mikey yang seakan tidak punya perasaan langsung memerintahkan mereka dihabisi saja. Orang itu yang mendengar perintah dari Mikey tanpa pikir panjang langsung menembak ketiga orang itu. Terlihat dirinya yang begitu sangat puas. Dan ternyata orang ini adalah Sanju Haruchio, mantan wakil kapten divisi 5 Tomen. Lalu diperkenalkan para petinggi Bonten, di mana Mikey yang menjadi ketuanya. Sanju Harucho yang menjadi petinggi nomor 2, Kakucho yang menjadi petinggi nomor 3, dan selain ketiga orang ini, ada 5 orang yang menjadi eksekutif Bonten, yaitu Mochizuki Kanji, Haitani bersaudara, Hajime Kokonai, dan satu orang lagi yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan orang ini bernama Akashi Takeomi yang menjabat sebagai penasehat Bonten. Lalu setelah memperkenalkan para petinggi Bonten, adegan berpindah lagi ke tempat Takemichi. Dia yang masih tidak percaya jika Mikey menjadi ketua Bonten, langsung mengatakan, pasti Naoto berbohong. Karena di masa lalu sebelumnya, Mikey pernah berjanji akan terus melindungi mereka. Jadi tidak mungkin Mikey berakhir menjadi orang jahat. Naoto yang dianggap sudah berbohong langsung menanyakan, apakah Takemichi meragukan informasi yang dia berikan? Takemichi yang ditanyai itu seketika langsung terdiam, karena memang Naoto tidak mungkin membohonginya, apalagi memberikan informasi yang salah. Tapi Takemichi yang juga ingin melihatnya sendiri, kemudian mengatakan, jika dirinya tidak bisa mempercayai hal itu, karena dirinya belum bertemu dengan Mikey di masa depan ini.
Naoto yang mendengar Takemichi berniat menemui Maiki, langsung menasihatinya dan mengatakan, apakah Takemichi mengerti betapa bahayanya itu? Takemichi memang pernah berteman dengan Maiki 12 tahun yang lalu, tapi sekarang Maiki sudah berubah. Maiki bukan orang yang sama seperti 12 tahun yang lalu. Namun Takemichi yang memang keras kepala malah menyodorkan tangannya mengatakan, ayo salaman, aku ingin kembali ke masa lalu. Naoto yang mendengar itu, seketika membuatnya sangat terkejut. Tapi Takemichi kembali menegaskan, jika dirinya ingin bertemu dengan Maiki di masa lalu, dirinya ingin tahu apa yang direncanakan oleh Maiki. Naoto yang sangat tidak setuju dengan itu, kembali mencoba menyadarkan Takemichi. Tolong kendalikan dirimu. Kau sudah menyelamatkan kakakku. Tujuanmu sudah tercapai. Kau baru kenal dengan Sano Manjiro. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi padanya? Tolong lanjutkan hidupmu di masa depan ini. Namun Takemichi yang merasa Maiki sangat berarti baginya, langsung menangis dan mengatakan, Naoto, aku tidak akan berada di sini jika bukan karena Meiki. Kumohon Naoto, aku akan kembali secepatnya. Naoto yang melihat Takemichi menangis, seketika tidak punya pilihan lain selain menuruti Takemichi. Takemichi yang berhasil membujuk Naoto, kemudian mengucapkan terima kasih. Namun di saat mereka sudah berjabat tangan, terlihat Takemichi yang tidak kembali ke masa lalu. Dia yang kini tidak bisa kembali ke masa lalu, tentu sangat kebingungan. Kenapa dirinya tidak bisa melompati waktu? Naoto yang juga terkejut dengan itu kemudian memikirkan alasannya. Dan setelah berpikir sebentar, Naoto langsung menemukan alasannya. Jika alasan Takemichi tidak bisa kembali ke masa lalu, karena dirinya tidak punya dorongan untuk merubah masa depan saat ini. Jadi alasan Takemichi tidak bisa melompati waktu karena Naoto tidak punya keinginan kuat untuk merubah masa depan saat ini. Karena alasan Naoto ingin merubah masa lalu sebelumnya, agar kakaknya tidak mati di masa depan. Dan karena sekarang tujuan Naoto sudah tercapai, jadi dirinya tidak punya keinginan yang kuat untuk merubah masa lalu lagi. Singkatnya, jika Takemichi ingin kembali ke masa lalu, maka dirinya juga harus bersalaman dengan orang yang ingin merubah masa depan seperti dirinya. Lanjut ke cerita, setelah menemui Naoto, Takemichi kemudian pergi ke tempat Chifuyu dan menceritakan soal dirinya yang tidak bisa lagi melompati waktu. Chifuyu yang mendengar itu tentu juga langsung sangat terkejut, karena artinya sekarang Takemichi tidak punya keahlian lain selain menangis. Sedangkan Kazutora yang juga berada di sana, terlihat begitu kebingungan mendengar mereka yang membicarakan soal melompati waktu. Lalu di sini Takemichi juga menceritakan soal Maiki, yang kini menjadi ketua Bonten, dan dirinya yang ingin bertemu dengan Maiki. Pasti Chifuyu juga penasaran kenapa Maiki menjadi seperti ini. Namun Chifuyu yang mendengar itu, kemudian mengatakan, di saat Maiki menghilang 12 tahun yang lalu, dirinya juga melakukan pencarian besar untuk menemukan Maiki. Tapi pada akhirnya dirinya tidak menemukan satupun petunjuk soal Maiki. Dan itulah alasan dirinya sekarang berada di sini. Karena menurutnya, Maiki juga pasti sudah menemukan tujuannya saat ini. Dan menjalani hidupnya sesuai keinginannya. Takemichi yang mendengar itu terlihat mulai paham maksud Chifuyu. Sedangkan Kazutora terlihat diam saja mendengar pembicaraan mereka. Lalu melihat Takemichi yang masih mengurusi kehidupan orang lain, Chifuyu langsung memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Karena sekarang Takemichi bukan lagi anak kecil. Bahkan sebentar lagi Takemichi akan menikah dengan Hinata. Jadi sebaiknya Takemichi fokus saja dengan kehidupannya saat ini. Lalu setelah mendengar tanggapan Chifuyu, Takemichi kemudian berpamitan untuk pulang. Namun karena dirinya masih tidak rela Maiki menjalani kehidupan seperti ini, Takemichi bergumam mengatakan, Maiki hidup di jalan yang dia pilih sendiri. Aku tidak keberatan dengan itu. Tapi, namun belum sempat Takemichi melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba seorang langsung mengatakan, aku tidak bisa menerima Maiki yang saat ini. Takemichi yang mendengar ada seseorang di dekatnya tentu menjadi sangat terkejut dan langsung menoleh ke arah orang itu. Yang ternyata orang itu adalah Kazutora. Kazutora yang juga tidak rela Maiki hidup seperti orang jahat kembali mengatakan, selama 10 tahun, waktu seperti membeku di penjara. Dan setelah aku keluar, ternyata Tomen sudah tidak ada. Maiki tidak ada dan semuanya bersenang-senang. Ini seperti kisah Urashima Taro. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Maiki pasti tidak berubah sama sekali. Dia bukan tipe orang yang menunjukkan kelemahannya kepada orang lain. Dia menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Takemichi yang mendengar perkataan Kazutora langsung setuju. Maiki memang orang seperti itu. Dia menanggung semua bebannya sendirian. Lalu Kazutora yang percaya pasti Maiki mempunyai sebuah alasan. Kemudian menegaskan, jika hidup yang Maiki jalani saat ini, pasti bukan hidup yang Maiki inginkan. Jadi dirinya akan mendukung Takemichi yang ingin menyadarkan Maiki
Takemichi yang mendengar Kazutora mau membantunya tentu menjadi sangat senang, karena artinya mereka bisa bekerja sama menemukan Maiki. Lalu sambil pergi untuk mencari informasi, Kazutora mengatakan, jika dirinya akan mulai dengan menemui teman lamanya untuk mencari informasi. Takemichi mendengar itu langsung bersemangat mengikuti Kazutora. Namun Kazutora yang ingin mencari informasi sendirian, langsung mengatakan sampai jumpa. Takemichi yang awalnya berpikir mereka akan mencari informasi bersama-sama seketika menjadi sangat malu. Lalu setelah pertemuan itu, mereka pun mulai berpencar mencari petunjuk keberadaan Maiki. 2 bulan kemudian terlihat Takemichi yang tengah mencukur rambutnya di tempat akun. Dia yang sangat galau karena belum menemukan informasi apa-apa soal Maiki. Kemudian ditenangkan oleh akun, dan mengatakan anak-anak Miso Middle juga terus mencari informasi mengenai geng Bonten. Takemichi yang mulai menyadari mencari informasi mengenai Bonten mungkin berbahaya. Kemudian menyerah akun memberitahu anak-anak Miso Middle untuk berhenti. Akun yang mendengar itu langsung menanyakan, apakah Takemichi sudah menyerah? Takemichi yang ditanyai itu dengan tegas mengatakan, jika dirinya tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Dirinya pasti akan bertemu dengan Maiki suatu hari nanti. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat Takemichi yang ditelepon oleh Hakai. Dan tujuan Hakai menelpon Takemichi yaitu untuk mengajak Takemichi membuka kapsul waktu yang pernah mereka buat 12 tahun yang lalu. Takemichi yang diajak membuka kapsul waktu seketika langsung teringat kenangan mereka 12 tahun yang lalu. Terlihat saat itu, mereka yang mengubur kapsul waktu bersama-sama. Maiki yang saat itu sangat senang kemudian mengajak mereka untuk berjanji, jika 12 tahun lagi, tepatnya di hari peringatan terbentuknya Toumen, mereka semua harus berkumpul di kuil Musashi dan membuka kapsul waktu bersama-sama. Mereka semua yang mendengar itu langsung tersenyum setuju. Lalu setelah melihat sedikit kenangan mereka, adegan berpindah memperlihatkan mereka yang kini sudah berkumpul di kuil Musashi. Lalu karena Maiki belum datang, mereka memutuskan untuk menunggu Maiki dulu. Namun sampai tengah malam, Maiki tidak kunjung datang. Draken yang mulai menyadari Maiki tidak akan datang, kemudian mengajak mereka membuka kapsul waktu itu tanpa Maiki. Payan yang cukup kecewa Maiki tidak muncul, langsung mengatakan, kenapa Maiki bersikap dingin kepada mereka? Apakah Maiki benar-benar lupa tentang hari ini? Mereka yang juga lupa tentang apa yang mereka tulis di kapsul waktu, terlihat tidak sabar untuk segera membukanya. Lalu di saat mereka sudah membuka kapsul waktu, terlihat mereka yang terkejut melihat apa yang mereka taruh di masa lalu, di mana Chifuyu menaruh sebuah buku mengenai pesawat, yang ternyata mimpi Chifuyu 12 tahun yang lalu adalah menjadi seorang pilot. Hakai yang melihat mimpi Chifuyu, langsung meledeknya mengatakan, jika mimpi Chifuyu benar-benar kekanak-kanakan. Chifuyu yang mendengar itu tentu terlihat kesal dan mengatakan, memangnya sebagus apa mimpi Hakai 12 tahun yang lalu? Hakai yang sangat pede pasti mimpinya sangat keren. Kemudian membuka miliknya dan mengatakan, jangan kaget ketika kau melihatnya oke. Aku sendiri sebenarnya juga tidak ingat. Dan ternyata mimpi Hakai dulunya ingin menjadi seorang astronot. Chifuyu yang melihat mimpi Hakai, langsung membalas meledeknya. Chifuyu mengatakan, jika mimpi itu lebih parah darinya, mimpinya benar-benar seperti anak SD. Mitsuya yang melihat mimpi Hakai, juga langsung meledeknya. Hakai yang begitu sangat malu membaca mimpinya di masa lalu, kemudian berteriak mengatakan, kalau begitu bagaimana denganmu, Taka-chan? Ayo tunjukkan masa lalumu yang kelam. Mitsuya yang membuka miliknya, kemudian menunjukkan sebuah boneka yang dia taruh di masa lalu. Hakai yang melihat Mitsuya menaruh boneka, langsung terkejut dan mengatakan, boneka? Jangan bilang Taka-chan tipe orang yang tidak bisa tidur tanpa memeluk boneka di malam hari. Mitsuya yang mendengar pemikiran Hakai, seketika menjadi sangat kesal dan mengatakan, si bodoh ini, dia yang tidak ingin